Tangan sama-sama. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan sudah membawa kami, khususnya jemaat di Kelapa Gading, menginjak usia ketiga. Kami tahu ya Tuhan, semua ada karena Engkau. Tuhan, pada kesempatan ini kami minta ya Tuhan, untuk kami bisa mendengar suara-Mu, kami tidak hidup di dalam sebuah kebimbangan, kebingungan, apa yang menjadi kehendak atau suara-Mu. Sekali lagi kami minta Tuhan tanamkan sebuah fondasi kebenaran, sesuatu yang prinsip, sesuatu yang kekal. Kami nggak lagi terombang-ambing kebingungan, mencari-cari tahu apa yang sebetulnya Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kau perjelas pada hari ini, di hari ulang tahun anniversary dari GMS Kelapa Gading. Berbicara kepada kami, jelaskan segala sesuatu, supaya kami menangkapnya dan menghidupinya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang haus dan lapar. Di dalam nama Yesus semua yang diberkati katakan, amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, Saudara berikan senyuman yang luar biasa kepada kanan kiri muka belakang. Katakan happy anniversary. Haleluya. Anda boleh duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Sukacita bisa kembali melayani dan kok bisa pas kebetulan saya khotbah setahun sekali ya. Pas anniversary ketiga, tidak terasa sudah 3 tahun, tapi di gedung ini kalau nggak salah baru 2 tahun ya. Dan saya percaya ke depan GMS Kelapa Gading harus ambil bagian di dalam perintisan. Saudara, makanya saya memberikan mandat sekaligus ini agenda Anda. Kalau Tuhan kehendaki tahun ini atau tahun depan, Anda harus sudah mulai merintis di mana itu? Kemayoran ya? Kemayoran atau Kebayoran? Kemayoran. Itu tanggung jawab saudara. Dan ada beberapa titik saudara. Anyway, saudara sepanjang hari ini saya khusus dari kemarin saya berdoa mempersiapkan firman Tuhan. Di momen kita merayakan anniversary ini, saya ingin kita kembali merenungkan apa sih suara Yesus atau apa surat yang Tuhan Yesus sendiri tujukan melalui pewahyuan yang diterima oleh Yohanes, salah satu murid yang dikasih Yesus ketika dia dibuang di Pulau Patmos. Ternyata dia mendapatkan pewahyuan atau revelation tentang suara Tuhan yang ditulisnya menjadi sebuah surat berisi tentang pesan Tuhan Yesus kepada 7 jemaat. Sayangnya GMS Kelapa Gading cuma ada 5 kali kebaktian. Makanya saya cuma bagikan ada 5 surat kepada jemaat. Saudara, kira-kira ini menunya apakah sudah ada? Bisa dibuka. Ibadah umum pertama dari Kitab Wahyu pasal 2 saya bicara mengenai surat jemaat kepada Efesus, yaitu the loveless church. Lalu yang kedua Smyrna, the faithful church. Yang ketiga itu Pergamum, ini pakai bahasa, ini harusnya Pergamus ya bahasa ini bahasa Inggrisnya. Compromising church. Lalu yang keempat, Tiatira, the corrupt church. Dan yang terakhir adalah Sardis, the dead atau lifeless church. Saudara, sebetulnya ada 2 lagi tapi karena ibadahnya cuma 5 kali gitu ya. Saudara, kitab Wahyu itu seringkali banyak disalahpahami karena kita mendekati atau membacanya itu dengan cara yang salah. Kita melihat kitab Wahyu itu seperti teka-teki yang perlu dipecahkan, seolah-olah ada kode-kode rahasia yang perlu diselidiki dan dipecahkan, yang itu memunculkan, saudara, kita terjebak di dalam memecahkan kode-kode simbol, akhirnya kita terjebak dalam yang namanya teori konspirasi. Kita jadi kepengen tahu siapa, bagaimana kedatangan Tuhan Yesus, lalu siapa aktornya. Saudara, dan akhirnya gereja mulai menuduh sana sini, menganggap siapa antikrisnya, lalu bagaimana, sehingga akibatnya orang Kristen jadi kurang suka membaca kitab Wahyu. Kenapa? Karena itu bersifat menakut-nakuti. Padahal kitab Wahyu itu sebetulnya, saudara, kita harus mendekatinya dengan itu sebagai cermin. Kitab Wahyu itu penuh dengan simbol atau gambaran. Lebih banyak menggambarkan tentang bagaimana ibadah di sorga itu seperti apa. Ujung-ujungnya sebetulnya Tuhan itu mengejar hati kita. Katakan amin.
Jadi kita nggak boleh terapkan itu hanya untuk mencari teka-tekinya. Seperti puzzle, seperti memecahkan kode rahasia. Ini siapa ini kira-kira? Menjelang kedatangan Yesus itu ada antikris. Kira-kira antikrisnya itu siapa? Bukan itu sebetulnya maksud terbesarnya. Saudara, tanpa kita tebak sekalipun, saudara, selama kita hidup di zaman apapun, roh antikris itu sudah ada. Ya, toh kalaupun memang antikristus itu akan muncul di zaman kita, saudara, itu akan terbuka dengan sendirinya tanpa perlu kita menebak-nebak. Tapi yang terpenting adalah konten dari kitab Wahyu itu harus jadi cermin yang kita terapkan secara pribadi. Katakan amin. Dari 7 surat itu, saudara, sebetulnya ada suara Yesus Kristus. Sebetulnya apa yang paling diinginkan Kristus terhadap gerejanya. Di situ dimuat, saudara. Kadangkala di dalam kepemimpinan, kita itu harus balance antara pujian dengan teguran. Katakan amin. Kalau kita ini memimpin, pemimpin yang efektif itu harus belajar untuk menguatkan atau memberikan dorongan semangat. Jadi enggak asal tegur. Karena ketika kita menguatkan, itu tercipta sebuah jembatan, tercipta sebuah hubungan. Di dalam kitab Wahyu, saudara, khususnya surat Yesus kepada 7 jemaat, Anda akan menemukan hal-hal yang dipuji sama Tuhan, itu adalah hal-hal yang perlu kita teguhkan dan kita teruskan, tapi Tuhan juga menegur, mencela mereka, saudara, sebagai bentuk teguran atau koreksi. Makanya kalau kita memberikan dorongan semangat itu akan tercipta sebuah jembatan. Tapi teguran dan koreksi itu mendidik dan menumbuhkan kedewasaan kita. Kita butuh kedua-duanya. Tugas seorang pemimpin adalah kita itu comfort the afflicted. Kita itu menghibur yang terguncang. Tapi juga kita itu harus afflict the comforter. Maksudnya the comfortable, Kita itu juga harus mengguncang rasa nyaman orang-orang yang sudah nyaman. Kita perlu menghibur, memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang menderita, tapi kita juga harus mengguncang rasa nyaman orang-orang yang nyaman. Saudara, itulah tugas kepemimpinan antara memberikan dorongan semangat dengan teguran. Nah, dari sini kita bisa tahu seperti kita makan ikan atau makan daging. Saudara, daging itu Anda makan, sesuatu yang dipuji Yesus Anda perlu makan. Tapi kalau ketemu durinya atau tulangnya, sesuatu yang dicela oleh Yesus, kita perlu menghindarinya. Katakan amin. Kita langsung aja, saudara, kita baca di Wahyu pasal 2, kita mulai saudara. Mulai baca ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Aku akan mengambil kaki dian dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Saudara, kota Efesus itu adalah salah satu kota besar. Waktu surat itu ditulis, diperkirakan jumlah penduduknya itu kurang lebih 250.000 orang. Itu berarti kota yang sangat besar dibanding dengan 6 kota yang lain yang ditulis surat.
Jemaat Efesus, surat kepada jemaat Efesus ini bukan pengandaian, tapi surat ini memang ditujukan kepada jemaat yang memang pernah ada di Efesus. Gereja Tuhan yang real, yang nyata. Kapan gereja Efesus ini berdiri? Yaitu pada perjalanan misi Paulus kedua. Saudara, gereja ini dirintis. Menurut beberapa ahli sejarah, saudara, besar kemungkinan Maria, ibu Yesus itu juga menjadi anggota jemaat dari gereja Efesus. Siapa yang mengembalakan gereja Efesus pada zaman gereja mula-mula itu? Yaitu Timotius, anak rohani atau murid daripada Paulus sendiri. Saudara, beberapa sejarah mengatakan kurang lebih jemaatnya itu bertumbuh sampai 60.000 orang. Luar biasa loh saudara. Dari 250.000 penduduk, jemaatnya bertumbuh 60.000, itu powerful saudara. GMS aja kalau digabung kita sudah 110 ribuan lah. Saudara, dengan 10.000 kelompok sel digabung seluruh GMS. Tapi regional kita sendiri aja separuhnya masih, separuhnya. Kurang lebih hari ini jumlah attendance ya, itu kurang lebih di minggu-minggu ini kita ada di angka 31.000. Itu pun separuh. Itu pun keroyokan saudara. Kelapa Gading, ya di Jakarta Barat dan seluruh Jawa Barat. Itu digabung itu masih separuhnya. Saudara bisa bayangkan ini gereja luar biasa. Itulah sebabnya no wonder Tuhan itu memuji. Tapi sebelum memuji dia memperkenalkan dirinya. Dikatakan inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Bintang itu represent, saudara, kalau Anda dengar kata bintang di surat 7 jemaat atau malaikat, itu bicara tentang pemimpin-pemimpin rohani di dalam gereja tersebut. Saudara, dialah yang pegang para pemimpinnya. Dan bukan hanya itu dikatakan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Kaki dian itu represent dari pekerjaan Roh Kudus, di mana di situ ada pelita yang menyala di atasnya. Kaki dian ini juga bicara tentang gereja, di mana gereja panggilan gereja itu adalah menjadi terang. Kaki dian itu adalah simbol dari kehadiran Allah sendiri yang menyebabkan gereja itu bisa bersinar. Saudara. Nah, jadi Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang memegang bintang itu di tangan kanannya, para pemimpin-pemimpin yang ada di gereja tersebut, dan dia yang berjalan, yang hidup, dan bekerja, berkarya dengan aktif di dalam gereja tersebut. Makanya ini membuat kita itu gak boleh macam-macam sama yang namanya gereja. Saya sendiri mengingatkan diri saya sendiri, saya tidak boleh main-main atau aneh-aneh atau macam-macam di dalam gereja. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam gerejanya. Saudara, dia bisa menyingkirkan siapapun yang tidak berkenan di hadapan dia, apalagi kalau dia pemimpin. Saudara, kalau saya aneh-aneh, sudah nggak perlu tangan manusia, Tuhan sendiri yang akan menyingkirkan. Makanya jangan macam-macam. Saudara, karena ada Tuhan di dalam gereja. Bahkan, saya pernah sharing di sini ya. Saudara, ada seorang pelayan Tuhan, ini bukan full timer. Saudara, kebetulan dipercaya untuk menjadi bagian dari salah satu tim persembahan. Satu kali istri saya itu tiba-tiba disuruh Tuhan, kamu, kebetulan kita kan memang simpan, gara-gara kita pernah ke US atau kemana, itu kan simpan ada uang, mata uang asing. Kamu pisahkan yang satu ini uang rupiah sekian, terus kamu bagi sekian untuk mata uang asingnya. Saudara, lalu biasanya kan transfer, berikan secara cash di 2 amplop yang terpisah. Istri saya nurut, lalu dicek hari Selasanya amplopnya ada enggak? Enggak ada saudara. Kok bisa pas? Sampai ditelusuri, ternyata, maaf ya saya ngomong begini ini saya juga malu akhirnya membongkar. Ketahuan ada jemaat yang dia tahu letak CCTV-nya waktu ngitung, itu ngitungnya barengan loh.
Nggak ada yang ngitung itu sendirian, nggak boleh. Itu protokolnya itu jelas. Bisa pas yang lainnya lagi lengah, di posisi yang CCTV itu blind spot, dia ambil kok bisa persis 2 amplop itu yang diambil. Kok bisa? Ditelusuri, akhirnya ngaku, dikembalikan uangnya. Itu duitnya siapa? Duitnya Tuhan. Ada yang aneh-aneh, langsung ketahuan dari situ, itu harusnya membuat kita ngeri bahwa di dalam gereja ada Tuhan. Makanya itu membuat kami ini yang pelayan, apalagi saya pelayan mimbar, apalagi saya pemimpin. Saya harus memimpin jemaat itu dengan semurni-murninya. Saya tetap masih manusia, saya bisa buat salah, makanya Anda harus berdoa buat para pemimpin. Tapi kalau saya ini mulai melenceng, saya mulai gunakan ministry untuk keuntungan pribadi, saudara, apalagi kalau itu berbuat dosa, saudara, nggak usah Anda demonstrasi. Ada Tuhan di dalam gereja. Saudara, Tuhan akan menyingkirkan saya, sudah Anda nggak perlu repot. Tangan Tuhan, Dia yang pegang para pemimpinnya. Katakan amin. Lalu Tuhan memulai dengan apa? Dengan pujian, katakan dengan pujian. Ini juga berguna bagi kita para pemimpin, saudara harus menjadi pribadi yang memberikan dorongan semangat kepada orang-orang di bawah saudara. Katakan amin. Dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak kenal lelah. Sesuatu yang dipuji, itu harus dilakukan. Katakan amin. Makanya saya hari ini juga ingin memberikan apresiasi kepada Anda. Saudara, jemaat GMS dibangun dengan sebuah budaya. Saudara, Anda datang itu didorong, lalu dicetak untuk Anda datang bukan sekedar sampai satu titik, Anda ditantang untuk datang bukan hanya untuk dilayani tapi untuk melayani. Kenyataan kalau GMS Kelapa Gading ini bertumbuh, di baliknya itu ada ratusan bahkan ribuan volunteer. Entahkah itu volunteer dari sisi pelayanan, dari pelayanan mimbar sampai yang gak kelihatan, saudara. Dari pelayanan yang teknis sampai pelayanan dalam dunia roh, itu ada ratusan para pelayan Tuhan yang membuat ini jadi. Di regional kita sendiri itu setiap weekend, Sabtu dan Minggu ada kurang lebih kita itu running 230 sekian service. Saudara, coba bayangkan ruwetnya gimana saudara. Ada 200 lebih kebaktian. Itu gimana kalau itu nggak mungkin akan berjalan, itu di regional kita sendiri. Di CP sendiri ada 7 kali kebaktian, LW ada 7 kali kebaktian. Itu nggak mungkin berjalan kalau jemaat itu hanya datang untuk dilayani, itu nggak mungkin. Itu butuh volunteer, katakan amin. Butuh orang yang berkorban, bekerja keras. Itulah jemaat Efesus. Makanya hari ini saya memberikan apresiasi. Kenyataan kalau GMS Kelapa Gading itu bertumbuh, karena Anda adalah jemaat yang murah hati, Anda adalah jemaat yang melayani, Anda adalah jemaat yang berdoa, mendoakan pemimpinnya dan mendoakan kegerakan yang ada. Anda adalah jemaat yang mau berbagi tentang Yesus. Anda adalah jemaat yang mau memuridkan. Anda adalah jemaat yang bahkan mau mengundang orang datang ke sini. Itu butuh kerja keras. Hal-hal seperti ini, itu bukan untuk para pelari sprinter, tapi para pelari maraton. Hari ini kalau Anda tanya, mostly full timer kami, ya kalau Anda tanya ke saya, Pastor Fuji join GMS sejak tahun berapa? Dari tahun 97-98. Coba hitung berapa tahun. Coba bantu hitung kalau 98 berarti berapa tahun nih? 27 tahun saudara. Saudara, yang itu contoh Pastor Julian yang apa itu? Worship Night. Saudara, itu
join GMS kalau nggak salah tahun 2001 atau 2002. Kita rata-rata itu, saudara, ada di dalam GMS itu lebih daripada 10 tahun. Saya nggak ngomong berarti kalau Anda baru berarti Anda kurang, itu enggak. Saudara, dengan kata lain, mereka itu adalah jemaat yang setia. Mereka bahkan tekun, katakan tekun. Lalu dikatakan mereka itu sabar menderita. Ada banyak jemaat itu nggak sabar di dalam penderitaan. Atau saya mau terjemahkan supaya lebih landing ya dalam kehidupan saudara. Banyak dari kita itu nggak sabar di dalam proses. Di dalam kehidupan bergereja itu ada yang namanya proses. Saudara tahan nggak diproses? Saudara tahan nggak diproses dengan ujian waktu, ujian kekecewaan, ujian, waduh saya sudah melewati itu semua walaupun saya tahu Tuhan masih punya PR untuk memproses saya. Saya pernah mengalami dapur api di dalam pelayanan. Saudara, itu yang namanya baptisan api, bukan baptisan Roh Kudus. Baptisan api itu api yang memberdayakan, tapi itu juga api namanya dapur api. Dibaptis di dalam penderitaan. Gak gampang handle gereja, gak gampang hidup di dalam komunitas, gak gampang jadi pemimpin yang memuridkan, itu gak gampang. Malah banyak makan hatinya, betul gak? Saudara. Nah, tapi dari situ kelihatan orang yang tekun, sabar menderita, sabar dalam proses, itu akan kelihatan, saudara. Gereja gak mungkin bisa bertumbuh dengan langgeng kalau jemaatnya itu gak sabar di dalam proses. Tengok kanan kiri, jadilah sabar dalam proses. Di dalam ministry itu ada sukanya, tapi jangan lupa ada dukanya. Ada momen-momen di mana Anda digesek, momen di mana Anda digencet, momen di mana Anda didisiplin, momen di mana Anda apa itu namanya, diulek itu apa ya? Ditumbuk, diulek. Nah ini adalah jemaat Efesus. No wonder jemaatnya itu 60.000 orang. Makanya saya bersyukur saudara, satu kali ada satu orang ngomong, ini tentang sebuah kota lain ya, GMS di kota lain. Dia ngomong begini, ada sebuah isu kalau orang keluar dari GMS itu akan pindah ke gereja A gitu ya, sebut aja gereja A. Kenapa? Alasannya sederhana, karena di GMS itu terkesan kayak dipaksa untuk ikut CG. Dipaksa untuk pemuridan. Bapak Ibu, memang ada gereja yang mungkin tidak akan mendorong-dorong Anda untuk ikut CG. Dimuridkan. Tapi kalau saya personally, kalau Anda datang dalam sebuah gereja di mana Anda tidak diusik, tidak ditantang, tidak didorong-dorong demikian rupa, kecenderungan kita itu akan jatuh seperti ini hukum gravitasi. Saudara, hukum gravitasi itu selalu menarik kita ke bawah, betul ya? Selalu akan mendorong kita jatuh. Untuk dimuridkan itu against our nature. Ikut CG itu against our nature. Kita kepengennya nggak ngapa-ngapain. Untuk melakukan firman itu against our nature. Makanya kalau Anda ditantang itu sebetulnya baik bagimu karena pemuridan itu dari Tuhan. Sekalipun tidak ada gereja sempurna, tidak ada CG yang sempurna, Anda harus tahu CG itu dari Tuhan. Katakan amin. Ya nggak apa-apa, kalau memang nggak cocok di sini, silakan karena ada banyak pilihan gereja. Tapi kami akan terus pada track ini, menantang setiap orang untuk dimuridkan. Nggak nyaman memang bagi beberapa orang, tapi justru gara-gara nggak nyaman itulah. Saya dulu dapat pemimpin yang strict, saya pernah cerita kalau nggak salah. Sampai dulu itu saya main basket aja rasa berdosa. Saking strictnya. Begitu datang di CG pertama kali, karena saya dulu itu waktu belum bertobat saya pacaran, dia langsung ngomong, Fuji kamu pacaran? Putus sekarang, modelnya begitu loh saudara. Setiap hari harus kirim laporan saat teduh, dikasih menitnya berapa jam kamu nyembah, kamu doa. Ini kok kayak barak militer begini.
Sekalipun terkesan seperti dalam tanda kutip, sepertinya kayak legalistik begitu ya. Saya nggak boleh nonton bioskop, saya nggak boleh apa itu namanya, dulu zaman di Surabaya itu ada ice skating. Nggak boleh ice skating, nggak boleh pacaran. Saudara, tapi entah gimana kok saya nurut aja. Kesannya kayak legalistik. Tapi dengar baik-baik, justru saya diselamatkan karena itu jadi kekang rohani buat saya. Saudara, itu jadi sesuatu yang menantang saya, membentuk saya sampai hari ini. Bayangkan kalau saya mungkin misalnya kalau saya end up-nya di gereja, saya tetap di gereja saya yang lama, nggak ada yang perhatikan, saya datang gereja nggak dikontak. Saudara, begitu masuk GMS kok ekstrim gitu, harus pemuridan, harus begini, harus begitu. Nggak boleh nonton bioskop. Modelnya begitu. Bahkan zaman dulu semir aja nggak boleh, saudara. Semir rambut itu nggak boleh diwarnai. Setelah itu saya ngalami ujian kekecewaan. Ujiannya apa, saudara? Yang pertama-tama yang nantang saya putus dan sebagainya, semir ternyata. Dia mundur dari Tuhan, dia semir rambut dan dia pacaran. Saya sudah terlanjur putus. Tapi itu yang membentuk saya hari ini. Saya tetap lempeng jalan sama Tuhan. Saya enggak gara-gara dia meninggalkan Tuhan terus saya ikut-ikutan. Enggak, saudara. Makanya bersyukur kalau Anda ditempa, katakan amin. Kalau Anda itu terkesan dalam tanda kutip dipaksa. Makanya kalau momen-momen CGvan, GMS itu seringkali dicibir atau dapat julukan gereja suka memaksa. GMS gereja maksa selalu. Sungguhan loh, itu saya take it as a compliment. Kenapa? Itu tanda bahwa Anda itu militan atau radikal. Anda nggak pernah memaksa, kita nggak pernah ngajarkan orang memaksa. Tapi saking Anda persuasif untuk memenangkan jiwa, terkesan seperti maksa. Pernah nggak Anda ditelepon sama orang bank, nomor yang sama tiap hari Anda diteror? Diteleponin terus, di reject berkali-kali masih telepon. Pernah nggak Anda ketemu sama orang bank, oh ya Pak, sorry ya saya nggak mau gitu ya. Kenapa Bapak nggak mau? Masih ditanya begitu. Oh ya nggak mau aja, Pak nggak apa-apa, ditanya terus. Itu namanya persuasif dan persisten. Saya jengkel, kesannya kayak apa? Maksa banget sih lu, gitu kan? Sebenarnya dia nggak memaksa, tapi dia persuasif, dia persisten. Jadi makanya kalau GBS dicap suka maksa, itu privilege, itu komplimen. Berarti jemaat itu persuasif untuk jangkau jiwa. Katakan amin. Sampai disalah mengerti, dianggap suka maksa. Do you mudeng? Saudara, nah ini jemaat. Saudara, sama seperti di CP, beberapa pelayan Tuhan itu, saudara, itu bukan full timer. Senin sampai Sabtu bekerja, tapi hari Minggunya masih double pelayanan mimbar itu 3 kali. Pemain musik 3 kali kebaktian. Pernah ada 1 kali, S-Pro-nya itu sampai saya usir-usir, kamu pulang aja. Enggak kok, saya mau 7 kali melayani hari ini. Saya sampai bingung, gembalanya loh sampai bingung. Kamu bukan full timer tapi kamu kok standby sampai malam, enggak apa-apa kok ini acara khusus saya standby. Dari pagi sampai malam. Makanya saya sampai hari ini khotbah 7 kali belum pernah taruhan. Kenapa saudara? Selain enteng lah 7 kali. Ini untuk nyindir Pastor Nirwan. Supaya enggak 5 kali, masih 5 kali ngomel gitu, enggak. Pastor Nirwan enggak gitu. Saudara, saya harus jadi teladan, katakan amin. Nah ini tipikal jemaat Efesus. Mereka tidak kenal lelah, mereka sabar menderita. Bahkan mereka itu bisa mendeteksi, entah saya bayangkan mungkin jemaat Efesus itu mirip sama GMS. Tidak semua orang itu bisa melayani. Semua orang akan terfilter di dalam CG. Di dalam CG akan kelihatan aslinya orang. Dia punya motif atau agenda tersendiri, agenda pribadi itu akan kelihatan di dalam CG. Ya, akan kelihatan yang ini itu tulus seperti merpati atau ular. Ular pun itu bisa dibedakan, ada anaconda, ada piton, ada kobra.
itu akan terekspos di dalam CG. Saudara, apalagi yang ngaku-ngaku rasul. Di sini ada orang ngaku-ngaku rasul. Mereka itu bisa mengujinya, mencoba itu menguji. Diuji dan bisa dibuktikan ini hamba Tuhan palsu, ini pelayan Tuhan palsu, ini orang Kristen palsu, ini adalah anak palsu, bukan anak rohani sejati, ini itu rasul palsu atau bukan. Itu ketahuan karena mereka punya standar yang tinggi. Mereka punya standar moral, kode etik, mereka punya ground rules atau budaya itu sangat tinggi. Makanya Anda jangan anti ya, kalau di dalam GMS, ya salah satu, Anda nggak mungkin bisa pelayanan kalau Anda nggak ikut CG. Anda nggak mungkin bisa pelayanan kalau tidak ada rekomendasi dari CGL. Kalau CGL masih jangan dulu. Anda tidak akan pelayanan kalau Anda belum dibaptis Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah. Tujuannya bukan syarat, tapi tujuannya adalah kita ingin semua pelayan Tuhan kita itu penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Saudara, supaya menghindarkan, saudara, tadi itu, pelayan-pelayan palsu, orang-orang Kristen palsu, semua akan tersaring di dalam kelompok kecil. Ada amin? Nah, namun di sini, ternyata gereja Efesus yang luar biasa ini juga ada note dari Yesus. Dia dicela, karena apa? Coba kita baca kalimatnya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Katakan meninggalkan kasihmu yang semula. Disinilah jebakannya. Rupa-rupanya karena mereka itu adalah orang-orang yang giat melayani, mereka berani bayar harga, mereka tidak kenal lelah, bahkan mereka itu punya standar yang tinggi. Ternyata mereka bisa terjebak di dalam aktivitas, namun mereka kehilangan hubungan yang selama ini terjalin sama Tuhan. Berarti cermin buat kita adalah kita ini bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan, tapi berhenti mengenal Tuhan. Itu sama seperti Anda bisa melakukan sesuatu untuk saya, tapi Anda nggak kenal saya. Anda bisa melakukan sesuatu buat Pastor Nirwan, tapi Anda bahkan tidak pernah mengenalnya. Bahkan Anda nggak mau deket-deket sama Pastor Nirwan. Tapi Anda lakukan sesuatu demi dia, tapi Anda nggak pernah spend waktu. Anda bahkan tidak punya keinginan untuk mengenal dia. Nah, di sini yang luar biasa, mereka itu bukan kehilangan kasih semula. Perhatikan ayatnya baik-baik. Tapi mereka itu meninggalkan, katakan meninggalkan. Kalau kehilangan itu memberikan sebuah kesan, di satu titik Anda tidak menyadari bahwa itu hilang. Seperti barang, kalau hilang Anda baru sadar waktu Anda, kok handphoneku hilang ya? Dompetku hilang ya, kacamataku hilang ya, lalu Anda ingat-ingat kapan, di mana hilangnya, lalu Anda kebingungan. Jadi kalau kehilangan itu, Anda tidak menyadarinya dan terkesan seperti seseorang mengambilnya daripadamu. Sementara kata yang Alkitab pakai itu adalah kata meninggalkan, di dalam bahasa aslinya itu artinya Anda secara sadar Anda meninggalkan. Atau dengan kata lain, sebentar. Anda secara sadar menjauh, Anda melepaskan secara sadar, Anda meninggalkan itu dengan kehendak. Katakan kehendak. Jadi Anda sadar, Anda secara sengaja melepaskan itu karena memang Anda berniat melakukannya. Anda secara sadar Anda meninggalkan. Bapak Ibu. Ini yang namanya sebuah proses. Ini tidak terjadi dalam waktu semalam. Tapi ini terjadi karena Anda memutuskan perlahan-lahan setiap hari, Anda memutuskan melepaskan secara sadar,
meninggalkan dengan kehendak, karena niat, Anda mulai menjauh perlahan-lahan. Sampai di satu titik, lalu Anda tertipu dengan pikiran Anda sendiri. Anda menyangka bahwa aku masih rajin melayani. Aku bahkan masih bayar harga melayani. Aku masih dijadwal. Dan aku masih giat melayani. Aku tekun, bahkan aku sabar di dalam penderitaan. Tapi sebetulnya saudara sudah meninggalkan kasih Anda semula. Itu sudah meninggalkan sudah cukup lama karena keputusan yang sadar. Berarti peringatannya apa, saudara? Peringatannya adalah kita bisa memiliki aktivitas tanpa hubungan. Kita bisa memiliki aktivitas rohani tanpa hubungan dengan Tuhan. Berarti kita itu bisa melakukan sesuatu bagi Tuhan, tapi kita tidak pernah melakukan sesuatu bersama Tuhan. Kita lebih banyak bicara tentang Tuhan ketimbang berbicara kepada Tuhan. Apalagi kalau di CG ada orang-orang itu semangat sharing tentang Yesus, sharing tentang Tuhan. Tapi sedikit bicara kepada Tuhan. Saudara, itu bisa terjadi kepada siapapun, tidak terkecuali kami para hamba-hamba Tuhan. Saudara, katakan keputusan sadar. Itu tidak terjadi semalam Bapak Ibu. Nah lalu apa perintah Yesus? Ternyata ada 3. Yesus berkata begini, yang pertama dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Katakan ingatlah. Saya mikir kenapa ya kok pakai kata ingat? Poin pertama catat baik-baik, remember, itu R pertama. Saya coba lihat terjemahan yang lain, sama pakai kata ingatlah. Ada satu terjemahan itu pakai kata renungkan atau consider, pertimbangkan. Tapi lebih banyak pakai kata ingatlah. Jadi sebetulnya apa maksudnya? Jadi kita itu diminta untuk mengingat, kita menoleh di masa lalu, mengingat masa-masa ketika kasih Anda itu membara bagi Tuhan. Ketika kasih-Mu itu menyala bagi Tuhan. Ketika Anda lakukan sesuatu itu motivasinya itu karena membara, bukan lagi karena kewajiban atau karena dijadwal. Ingat gak ketika pertama kali Anda tersentuh oleh kasih Allah, lalu karena Anda dijamah oleh kasih Allah, saudara Anda jadi berapi-api, Anda jadi lapar akan firman, Anda kebaktian bisa 5 kali kebaktian, 7 kali kebaktian. Tiap kali dengarkan khotbah itu seperti Anda itu wajah Anda itu ketemu sama madu. Anda lapar, Anda makan. Saudara, di titik itu Anda haus sama firman. Anda cari firman Tuhan. Mungkin zaman dulu belum ada YouTube. Anda cari kaset khotbah. Anda dengarkan kaset khotbah, Anda beli kaset khotbah atau VCD atau DVD. Atau MP3 zaman dulu kan. Anda lakukan semuanya itu, bahkan Anda bisa bangga membuka kartu Anda sebagai orang Kristen, aku ini anak Tuhan, Anda bisa cerita itu. Anda tiap hari bisa tersentuh, mudah tersentuh atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan suruh Anda mengingat ketika Anda bangun pagi-pagi jam 4 berdoa, jam 5 gak ada yang suruh, gak ada yang mewajibkan. Tapi Anda lakukan itu karena Anda rindu sama Tuhan. Anda pergi ke bukit doa, Anda berdoa, Anda menyembah. Ketika segala sesuatu itu lahir karena Anda jatuh cinta kepada Tuhan. Sehingga segala sesuatu itu menjadi mungkin bagimu. Tidak ada sesuatu yang berat bagi orang yang jatuh cinta. Halo, amin? Beneran, gak ada yang sesuatu yang berat bagi Anda yang jatuh cinta. Kalau Anda pacaran, ya pacar saudara kepengen dibelikan boneka tapi belinya di Rusia, Anda pergi ke Rusia. Belikan es krim tapi di Malaysia, Anda belanin. Anda merasa ini bukan sesuatu yang berat karena Anda sukacita melakukannya untuk pribadi yang Anda cintai. Tuhan ingin Anda mengingat
Tapi kalau Anda baca kalimatnya dengan utuh, ternyata Tuhan bukan hanya ingin Anda mengingat kembali, tapi juga ternyata ini adalah sebuah panggilan untuk kembali cek motivasi. Sehingga dikatakan ingatlah betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Titik di mana kapan Anda itu drifting atau terhanyut. Maksudnya apa? Drifting. Titik di mana Anda itu dulunya karena cinta motivasinya, sekarang itu jadi kewajiban. Dulu itu menggebu-gebu karena hatimu menyala, tapi sekarang ini Anda lakukan hanya karena dijadwal. Kapan itu berubah? Kapan motivasinya kok jadi berubah? Dulu Anda melakukannya itu betul-betul karena Anda jatuh cinta, Anda haus, Anda lapar, Anda rindu. Tapi kali ini Anda datang, Anda dengarkan firman bukan karena rindu. Tapi karena ya mau gak mau. Aku datang ke gereja, aku dengarkan firman. Anda ke gereja juga bukan lagi karena rindu. Untuk lawatan Tuhan, aku rindu dijamah Tuhan. Aku rindu batinku ini terisi oleh madu, oleh firman. Tapi ya karena aku orang Kristen, aku ke gereja. Kalau aku gak Kristen ya mungkin aku ke tempat lain. Titik di mana Anda itu sudah drift atau hanyut. Katakan hanyut. Sehingga ini adalah sebuah panggilan untuk memeriksa hati saudara atau motivasi hati Anda. Katakan memeriksa. Lalu yang kedua, sorry kok tiba-tiba bunyi. Lalu yang kedua, perhatikan perkataan Yesus. Yang pertama adalah ingatlah. Yang kedua dikatakan bertobatlah. Ingatlah betapa dalam yang kau jatuh, lalu kalimat perintah yang kedua adalah bertobat. Katakan bertobat. R yang kedua itu repent. Yang pertama adalah remember. Renungkan, ingat kembali. Yang kedua adalah repent. Bertobat. Maksudnya apa? Kalau yang pertama Anda harus ngecek, periksa dan ingat kembali masa-masa itu. Nah di titik ini gimana cara ngeceknya? Sederhana. Saya bagikan dengan cepat ya. 5 gejala hati tanpa kasih mula-mula. Yang pertama adalah menurunnya waktu-waktu saat teduh bersama dengan Tuhan. Itu menurun. Sebetulnya ada 3 jenis kehausan. Yang pertama adalah haus karena jiwamu kosong. Itu gambaran dari orang-orang yang gak kenal Tuhan sama sekali dan belum lahir baru. Kosong. Yang kedua adalah haus karena jiwamu kering. Saudara pernah mengalami aliran air hidup, tapi Anda sadar Anda sudah lama tidak lagi dipenuhi, dialiri. Sehingga Anda kering. Bisa jadi kekeringan ini karena Anda banyak minum dari sumber yang bukanlah air hidup. Mungkin sumber keduniawian, entertainment. Saya pernah bagikan kalau nggak salah di sini. Sorry ya, saya lupa ingat karena seluruh GMS mirip-mirip. Panggungnya mirip, suasananya mirip. Kalau saya ulang tahun, pernah satu kali saya ulang tahun, saya diajak sama jemaat yang sudah saya kenal. Sudah kenal dekat lah. Biasanya kalau orang yang belum saya kenal, saya biasanya kalau diajak makan, saya makan dulu di rumah, paling enggak saya kenyang dulu. Supaya apa? Supaya jangan sampai perjumpaan pertama, saya sibuk makan, gara-gara lapar daripada ngobrol. Nah karena ini sudah kenal, dia ajak saya pergi makan salah satu makanan kesukaan saya. Ya, salah satunya, banyak saya sukanya banyak. Salah satunya itu steak. Wah, diajak makan steak. Waduh, apa yang saya lakukan? Saya siangnya itu sengaja nggak makan. Saya ditawarin ada apa itu lemper nggak mau. Snack ini nggak mau. Saya dikasih apa itu namanya pastel. Sorry. Kenapa? Saya mau mengosongkan perut supaya nanti begitu tiba di main course-nya, saya ditawarin makanan pembuka, nggak usah dikit aja.
Kenapa? Kalau saya sudah kenyang duluan dengan makanan pembuka, biasa ada roti, ada ini, ada itu. Nanti waktu main course-nya datang, saya sudah kagak nafsu. Makanya saya memutuskan untuk saya nggak mau jajan sembarangan, saya mau tunggu makanan utamanya. Nah banyak dari kita, saudara, kenapa Anda nggak haus sama Tuhan? Karena jiwa Anda kering, karena Anda lebih banyak mengisinya dengan hal-hal duniawi. Dengan jajan-jajan yang bukan menu utama. Sehingga waktu menu utama yang seharusnya itu bisa memuaskan batin Anda sudah kagak nafsu. Saya mau tanya, nonton film Korea atau India itu dosa apa enggak? Halo? Saya perhatikan ya, film India itu rata-rata 3 jam, 3 jam setengah. Korea kan anak saya kadang-kala, "Pak nonton ini Pak, serian." Udah malas kalau saya serian. Karena kalau kita sudah ngikutin seri pertama, kita harus lanjutkan kan. Apalagi kalau Korea. Tapi nggak ada yang ngalahin sinetron Tersanjung. Itu sampai dulu itu rasanya sampai Tuhan Yesus datang pun belum selesai. Serinya banyak banget. Nggak selesai-selesai, nggak tamat-tamat. Saya mau tanya, nonton sinetron, nonton drama Korea, dosa apa enggak? Enggak dosa. Enggak dosa, Anda enggak dihakimi. Kecuali Anda tahu ya konten-kontennya kalau Anda pilih, kalau ada konten-konten yang vulgar, ya itu jadi dosa bagimu. Tapi kalau Anda itu setiap hari nontonnya 10 jam sehari, no wonder Anda enggak punya appetite untuk mencari Allah. Karena Anda sudah kenyang sama entertainment. Anda sudah kenyang sama jajan-jajan yang tadi yang sebetulnya bukan menu utama. Halo, amin. Lalu kehausan yang ketiga itu adalah kehausan yang lahir dari jiwa yang puas. Maksudnya apa? Semakin Anda itu mencari Allah, semakin Anda akan haus lebih lagi. Bukan kekeringan, tapi karena Anda kecanduan dalam tanda kutip. Anda kecanduan Yesus. Anda kecanduan hadirat Allah. Anda kepengen lebih. Itu yang namanya Anda punya badan atau tubuh rohani atau spiritual itu jadi sehat. Kalau Anda sehat, Anda pasti akan terus makan tiap hari. Anda lapar dan Anda lapar lagi, Anda lapar lagi. Katakan amin. Menurunnya saat teduh. Yang kedua, gejala kedua adalah menurunnya kepuasan pribadi dalam Yesus. Sukacitamu jadi redup. Dulu bagi Anda, Yesus saja sudah cukup. Tapi sekarang, kok Anda sudah drifting. Hari ini Anda bahkan sudah kecewa dan siap meninggalkan Tuhan karena ada beberapa hal Tuhan gak kasih dalam hidup Anda. Dulu Jesus plus nothing itu full satisfied. Tapi sekarang, Jesusnya plus-plus baru Anda satisfied. Dulu Anda sepertinya aku gak butuh apa-apa lagi, cuman Yesus itu sudah cukup. Tapi sekarang ada embel-embelnya. Dan Anda bahkan di titik Anda siap kecewa dan meninggalkan Tuhan kalau itu tidak terjadi dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda baru puas kalau Jesus plus something. Yang ketiga, menurunnya gairah untuk perkara rohani. Anda tandanya adalah menurunnya beban bagi jiwa-jiwa. Menurunnya beban bagi kebangunan rohani, menurunnya beban bagi lawatan Allah. Lama-lama Anda mundur teratur. Mungkin hari ini Anda masih melayani, tapi pelayanan itu jadi beban bagimu. Jadi tekanan bagimu karena Anda merasa dipaksa, merasa dimanfaatkan, merasa dipergunakan. Anda nggak melihat ini adalah privilege aku bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi kerajaan Allah. Tapi Anda malah merasa tertekan, merasa dimanfaatkan dan dipergunakan. Bukan merasa berguna, tapi dipergunakan. Bukan merasa bermanfaat, tapi merasa dimanfaatkan. Berturun gairahmu untuk perkara rohani. Yang keempat, menurunnya standar kekudusan. Jelas. Coba tanyakan, masihkah Anda berduka cita karena dosa? Ketika Anda bersikap salah,
Masih adakah alarm atau templakan Roh Kudus yang mengatakan Anda tahu betul ini salah? Dan menghantuimu, mengejarmu sampai Anda make it right. Ketika Anda salah bersikap sama orang. Atau sudah nggak ada lagi perasaan itu, nggak ada lagi rasa menyesal, karena hati nurani Anda sudah tumpul. Sehingga Anda melakukan dosa, melakukan sesuatu, sudah nggak ada lagi rasa dikejar-kejar Roh Kudus. Nggak ada lagi rasa templakan itu lagi. Lalu yang kelima, menurunnya kuasa rohani dan kemenangan pribadi. Jelas. Kalau saudara sudah menurun standar kekudusannya, Anda mulai mentoleransi hal-hal yang dulu Anda tidak toleransi, Anda pasti lama-kelamaan Anda akan mengalami kekalahan demi kekalahan. Anda merasa nggak berdaya menghadapi atau melawan godaan. Merasa nggak berdaya untuk bisa handle yang namanya kedagingan. Sulit bagi Anda. Sehingga Anda mulai jatuh bangun di dalam dosa. Nah, kalau Anda sudah cek ini, saudara, di poin pertama Anda mulai mengingat, Anda mulai merenungkan, Anda mulai cek. Langkah kedua adalah repent, katakan amin. Saudara perlu acknowledge kondisi hatimu, mengakui kondisi hati tersebut di hadapan Tuhan. Selama Anda merasa I'm okay, nothing wrong with me, saudara tidak akan pernah mengalami pemulihan. Anda akan tetap berjalan seperti itu. Selama Anda membenarkan diri, tidak mengakuinya di hadapan Tuhan, sulit. Katakan repent, bertobat, akui di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara, R yang ketiga adalah return, katakan return. Jadi bertobat itu bukan hanya sampai di pengakuan. Memang itu perlu, Anda perlu mengakui di hadapan Tuhan, Anda perlu datang kepada Kristus. Tapi tidak boleh hanya sampai di penyesalan, katakan amin. Anda harus bertindak. Makanya Yesus berkata, lakukanlah kembali apa yang semula engkau lakukan. Ini bicara tentang tindakan. Saudara tidak dekat dengan Tuhan itu karena kebetulan. Itu harus sengaja dilakukan. Nggak cukup punya niat, nggak cukup punya keinginan. Aku mau mendekat, aku rindu untuk intim dengan Tuhan. Aku rindu untuk kembali kepada kasih semula. Tapi Anda harus bertindak dengan sengaja. Katakan amin. Saudara pernah tahu kalau Anda taruh sebuah perahu tanpa ditambatkan, perahu itu nggak akan di titik yang sama. Perahu itu akan hanyut mengikuti arus. Saudara, kalau Anda tidak make decision, make effort untuk melakukan, saudara akan hanyut pasti. Karena dunia ini, saudara, suhu dari dunia ini akan selalu menghanyutkanmu, membuatmu itu kebawa arus dan arusnya itu selalu menjauh dari Tuhan. Selalu menjauh dari Tuhan. Jadi, kalau Anda tidak lakukan sesuatu untuk melawan arus, tidak sengaja untuk berbalik melakukan sesuatu kembali, saudara pasti akan drifting terus. Terhanyut itu namanya Anda hanyut. Saudara, you have to do something. Dimulai dari apa, saudara? Kalau Anda sudah lama meninggalkan, mulai lagi 5 atau 10 menit pertama. Saat teduh itu komposisinya apa? Anda bisa mulai dengan memuji Tuhan. 10 menit Anda duduk gitu ya. Pikiran kita itu biasanya mengembara. Tundukkan pikiran Anda, betul-betul Anda nyanyi itu, betul-betul Anda nyanyi dengan segenap hati. Karena Anda bisa loh nyanyi tapi mikirnya ke jemuran, mikirnya ke sosial media, mikirnya ke email belum dibalas atau WA belum dibalas, mikirnya itu bisa. Tapi Anda tetap nyanyi. 10 menit aja gak usah lama-lama.
Atau Anda berbahasa lidah 10 menit, 15 menit. Bahasa roh. Ya bahasa roh itu sungguh-sungguh. Bukan sekedar lata berbahasa roh tapi pikiran mengembara. Tapi betul-betul yakin. Lalu bacalah Alkitab. Udah gak usah, Pastor Puji aku komitmen 20 pasal setiap hari. Gak usah. Kegedean nanti Anda malah gak melakukannya. Yang penting rutin setiap hari, minimal berapa? 1 perikop kah? Atau 1 pasal kah? Yang penting Anda mengerti dan Anda mencatat apa yang Anda dapat. Kurang lebih baca Alkitab bisa jadi setengah jam. Gak usah panjang-panjang dulu. Lalu tutup dengan doa. Saudara bisa meminta sesuatu atau kalau Anda mau membangun lebih lagi, berdoa syafaatlah untuk orang lain. Sengaja. Secara sengaja berdoa syafaat untuk siapa, anak-anak, untuk apa dan sebagainya. Itu akan membuat Anda, saudara, saat teduh Anda itu berkualitas. Jadi bukan kuantitasnya, tapi kualitas. Lama-lama nanti kalau itu sudah menetap, tambah kuantitasnya. Katakan amin. Kalau kita mau punya hubungan yang solid itu perlu 2 hal, kuantitas dan kualitas. Katakan amin. Ya, mulai kembali. Saudara, kalau perlu baca Alkitab, itu Anda perlu untuk make planning, pakai jurnal. Saudara, setiap hari apa Anda catat berapa menit, pasal apa yang Anda lakukan. Ini saya berlakukan sebelum anak saya sekolah, ya ke tempat yang lain, bukan di Jakarta. Ya, Agustus berangkat, saya ngomong gini, setiap hari send ke papa laporan saat teduhmu. Gitu ya. Jangan pakai ChatGPT loh ya. Ditulis begitu nggak baca tapi ditulis summary-nya. No. Ya, kamu harus dengar. Iya Pak, ini aku lakukan sungguh-sungguh. Gitu ya. Dia lakukan tiap hari walaupun ada bolongnya 2 hari. Sehari dia nggak kirim karena dia pergi keluar kota sama temen. Tapi saya kejar terus. Saudara, lakukan kembali, baca Alkitab. Terus doakan orang. Ya, aku nggak ngerti siapa yang Anda doakan pertama-tama keluarga Anda. Siapa? Suami, istri, pendeta saudara, Pastor Nirwan, doakan saya. Atau kalau Anda di CG, doakan pemimpin CG Anda. Atau nanti Anda akan lihat ya, waktu Anda berdoa syafaat, Anda akan makin rasa dekat sama Tuhan. Nah, lakukan kembali. Katakan amin. Lalu apa janji Tuhan? Yang terakhir setelah itu saya tutup. Coba kita baca. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Sampai sini, saudara. Setelah itu saya selesai. Hari ini kalau Anda pergi ke Efesus, sudah tinggal reruntuhan. Jemaat 60.000 orang itu kayak gak ada jejaknya. Why? Ya sangat besar kemungkinan kaki diannya sudah dicabut. Apa sih kaki dian itu? Saya tadi katakan di awal. Itu adalah simbol dari kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu ada 2 dalam kehidupan kita. Kehadiran Tuhan, 3. Di dalam kita, Dia menyertai kita, menuntun kita setiap hari. Yang kedua adalah kehadiran Tuhan di tengah situasi kita. Saya nggak ngerti situasi apa yang Anda alami, saudara. Yang ketiga adalah hadirat Tuhan yang pekerjaan rohnya yang ada di atas kita, yang mengurapi kita, memampukan kita untuk berdampak, untuk bisa menyalurkan kuasa Allah kepada orang-orang sekitar. Itu sudah tidak ada lagi. Gitu ya. Bukan berarti Dia meninggalkan kita, tapi kehadirannya jadi pasif dalam kehidupan Anda. Berikut pemakaiannya dalam kehidupan kita. Sehingga akibatnya, dulu Anda pernah dipakai Tuhan, saudara, tapi statusnya jadi Anda bekas dipakai Tuhan. Dulu pernah dipakai Tuhan, dulu Anda diurapi berapi-api, karunia Roh Kudus mengalir dengan heran dalam kehidupan saudara. Sekarang tidak ada lagi pemakaian Allah. Saudara, Anda mau jadi bekas dipakai Tuhan? Anda jadi gak berdampak. Begitu itu gak ada, gereja itu shrinking lama-lama, punah. Saya berdoa GMS Kelapa Gading tidak demikian.
dimulai dari kita para pemimpin dan jemaatnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan